Parkir dapat dipungut biaya jika kita memperhatikan pasal 4 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 14 tahun 2016, maka yang menjadi subjek parkir itu adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati fasilitas pelayanan jasa parkir di jalan umum yang telah disediakan oleh pemerintah. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat GPD, ketemu lagi dalam channel Gusri PD27. Mudah-mudahan sobat sekalian sehat selalu, akan rahmat dan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini kita akan membahas tentang masalah parkiran. Parkir ini kadang-kadang menjadi suatu fenomena yang menarik dan juga mengesalkan bagi para pemilik kendaraan bermotor. Tidak harus apakah itu pemilik kendaraan bermotor roda 2 atau pemilik kendaraan bermotor roda 4, semua pasti merasakan yang namanya berurusan dengan juru parkir, atau bahasa lain juga bisa disebut dengan istilah tukang parkir. Nah, hal yang mengesankan bagi dari juru parkir ini adalah ketika teman-teman memarkirkan kendaraan itu di juru parkir atau tukang parkirnya tidak ada di tempatnya. Ketika akan pergi meninggalkan tempat parkir tersebut, tiba-tiba tukang parkir atau juru parkirnya sudah nongol di belakangnya. Hal ini kadang-kadang membuat jengkel karena mereka seperti hanya memburu atau mengedepankan untuk mengambil uang parkir saja, sementara pelayanan perparkiran tidak dilaksanakan secara optimal atau secara maksimal oleh mereka. Nah, ini adalah suatu tindakan yang tidak profesional sebenarnya, yang bisa dibenarkan secara hukum. Nah, sekarang kita coba akan membahas tentang masalah perparkiran yang ada khususnya di Kota Pekanbaru. Sebagai aturan hukum yang memayungi atau yang mengatur tentang masalah parkir ini, yang pertama adalah Undang-Undang tentang lalu lintas jalan. Di sana disebutkan tentang parkir, apa yang itu yang dikatakan parkir. Cuman dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan secara teknis dan rinci bagaimana pelaksanaan parkir, pengaturannya seperti apa juga tidak dijelaskan. Nah, aturan pelaksana dari undang-undang tersebut dalam teknis perparkiran itu masing-masing daerah membuat peraturan daerah atau yang kita kenal dengan istilah perda. Nah, perda inilah yang akan menjadi ujung tombak dalam hal pemungutan retribusi parkir. Memang di setiap daerah itu pasti ada perbedaan bagaimana pengelolaan perparkiran, tetapi secara umum menurut saya hal ini dapatlah digeneralisir bahwa di situ ada tukang parkir, ada juru parkir, ada kendaraan yang diparkir, ada lahan parkir, dan ada retribusi atau pembayaran dari parkir itu sendiri. Kembali ke permasalahan parkir ini, apakah ilegal atau pungli? Parkir bisa kita katakan ilegal apabila
tidak dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Misalnya tentang peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 14 tahun 2016 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum. Nah, apabila dilaksanakan di luar ketentuan Perda nomor 14 tahun 2016 tersebut, maka hal ini adalah suatu tindakan ilegal atau yang bisa dikatakan sebagai pungli, karena tidak ada dasar bagi orang tersebut untuk melakukan pemungutan uang parkir. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya bisa dilakukan penuntutan secara hukum pidana, karena sesuatu hal yang tidak memiliki dasar pemungutan itu adalah tindakan yang dapat mendatangkan kerugian bagi orang lain. Nah, selain peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 14 tahun 2016 tersebut, juga ada peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 3 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2009 masih tentang pajak parkir. Nah, di Kota Pekanbaru saat ini dasar hukum untuk melakukan pemungutan parkir itu masih mengacu pada dua ketentuan tersebut. Apabila ada pemungutan parkir yang di luar ketentuan itu, maka itu boleh dipertanyakan. Banyak memang terjadi keluhan-keluhan tentang parkir, misalnya mulai dari petugas parkir yang tidak pernah memberikan karcis tanda parkir, memungut biaya parkir di luar ketentuan, terus belum lagi kendaraan yang diparkir tidak dijaga, sehingga hal-hal seperti ini seharusnya mendapat perhatian atau prioritas dari pemerintah, sehingga masyarakat yang memberikan atau membayar retribusi parkir ataupun pajak parkir itu dapat memperoleh pelayanan yang optimal, dan mereka juga tidak dirugikan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum juru parkir atau tukang parkir tersebut. Sebenarnya di mana saja parkir tersebut dapat dipungut biaya. Parkir dapat dipungut biaya jika kita memperhatikan pasal 4 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 14 tahun 2016, maka yang menjadi subjek parkir itu adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati fasilitas pelayanan jasa parkir di jalan umum yang telah disediakan oleh pemerintah. Nah, jika kita mengacu atau memperhatikan ketentuan pasal tersebut, artinya di luar tempat parkir yang telah disediakan pemerintah itu tidak boleh dilakukan pemungutan uang parkir, seperti halaman ruko atau rumah toko tempat usaha. Itu bukanlah suatu tempat yang disediakan oleh pemerintah untuk penggunaan sebagai lahan parkir. Nah, cuman pemandangan yang terjadi di masyarakat umum adalah di mana ada keramaian, di situ pasti ada pemungutan parkir. Nah, parkir-parkir yang seperti ini kadang-kadang dilakukan oleh petugas setempat, oleh oknum-oknum kelompok kemasyarakatan tertentu yang hanya sekedar mengambil keuntungan pribadi dari suasana atau event-event atau keramaian yang terjadi. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya tidak boleh dibiarkan, sehingga harusnya ada suatu tindakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah dalam menertibkan cara-cara pengelolaan parkir tersebut, karena berpotensi menimbulkan pungutan-pungutan liar yang hanya menguntungkan segelintir orang saja. Ketika parkir dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah masing-masing, maka apa sebenarnya yang menjadi hak bagi tukang parkir? Nah, bagi tukang parkir dia mempunyai hak untuk dapat diberikan
retribusi atau pembayaran. Nah, pembayaran ini sejatinya juga harus diberikan oleh si juru parkir ini kepada si penikmat atau pemakai jasa parkir atau fasilitas parkir itu dengan memberikan tanda bukti pembayaran. Itu biasanya dalam bentuk karcis parkir. Nah, apabila karcis parkir ini tidak diberikan oleh si juru parkir, maka sebenarnya masyarakat boleh saja menolak untuk tidak membayar, karena hal itu akan berindikasi atau berpotensi kepada pungli atau pemungutan liar yang dilakukan oleh oknum juru parkir tersebut. Cuman yang terjadi kadang-kadang dalam sosial kemasyarakatan kita adalah membiarkan atau memaafkan sesuatu itu terlalu cepat. Terlalu cepat maksudnya adalah ya, daripada ribut masalah uang parkir hanya 1.000-2.000, biarkan saja, mau diberi karcis parkir atau tidak diberi karcis parkir juga tidak mereka. Demikian video singkat kali ini dalam ulasan parkir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya, baik bagi pengguna jasa parkir maupun bagi juru parkir itu sendiri. Sampai jumpa dalam video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.